Udah deh tadi. Oke. Selamat pagi Sagi. Minggu 9 Oktober 2022. Ya. Awal Oktober minggu kedua. Hari ini judul kita adalah disorder. Ya. Kita akan langsung mulai aja di 1 Korintus 14 ayat 33. Katanya ada beberapa yang penasaran. Sampai ada yang tanya ke Vera, ada bocoran nggak? Katanya apaan, ada bocoran. Stanley kadang gitu juga. Nah, ada bocoran nggak? Spoiler. Ya. Tuhan baik. Satu Korintus 14 ayat 33 yang udah dapat katakan amin. Sebab Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sekali lagi, sebab Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Siapa di tempat ini mau mengejar perkenanan Tuhan? Kita semua mau? Yang iya katakan haleluya. Haleluya. Ayat ini salah satu kunci untuk kamu berkenan atau melakukannya sebagai umat yang berkenan sama Tuhan. Karena di sini jelas sekali informasi bahwa apa yang Tuhan rindukan dan kehendaki. Betul? Dia tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Dia, Tuhan kita, tidak suka kekacauan. Dari bahasa aslinya, kata kekacauan ini juga berarti pemberontakan. Apa itu pemberontakan? Kenapa seseorang atau suatu kelompok dikatakan pemberontak? Pemberontak adalah mereka atau seseorang yang mencoba atau berusaha keluar dari sistem atau tatanan yang ada. Itulah pemberontak. Tetapi juga tidak jarang mereka melakukan hal itu dengan bentuk perlawanan kepada pemimpin. Ya, dalam definisi ini kita sudah dapat membayangkan kekacauan yang bisa terjadi kalau seseorang mencoba untuk keluar dari apapun yang sudah ada dalam hidup. Ada seseorang yang mencoba untuk keluar dari garis tatanan yang sudah ada. Beberapa terjemahan ya, di dalam bahasa Inggris memakai kata disorder, kekacauan. Ada yang punya bahasa Inggris dan pakai kata itu? Disorder sama dengan disnya adalah tidak, ordernya adalah teratur. Jadi disorder tidak teratur alias kacau ya. Bukan kacau tanah ya. Disorder artinya tidak teratur. Amin. Selesai khotbahnya berarti. Tidak, Tuhan di sini dikatakan tidak menghendaki hal ini. Tuhan tidak suka hal ini. Tetapi yang Dia suka adalah damai sejahtera. Katakan damai. Damai. Apa itu damai di sini? Shalom. Irene. ya Greeknya shalom itu Irene. Ada Irene Sabatini di sini. Arti kata Irene adalah keamanan, keselamatan, atau juga kemakmuran, juga kebahagiaan. Tetapi hal-hal ini ditimbulkan dari perdamaian atau sesuatu yang terjadi setelah peperangan. Atau juga satu
Irene juga berarti satu menyatu, ketenangan, atau bisa istirahat karena bersatu lagi. Kata damai atau Irene ini identik dengan kedamaian yang dihasilkan setelah peperangan dimenangkan, atau kedamaian yang ada setelah kesatuan kembali terjadi. Pernah mengalami keterpisahan? Terpisah dengan ayang, dan kamu tidak tenang karena terpisah dengan orang yang kamu sayang. Sampai akhirnya berkumpul kembali, habis itu baru bisa tenang. Oh, Pak Felix ya. Dan kita bisa lihat dalam keseluruhan Alkitab bahwa Tuhan kita mencintai kesatuan, tetapi musuh mencintai perpecahan. Kamis kurang S ini. Aduh, typo. Kami selalu kita belajar bagaimana bangsa atau umat Tuhan yaitu terpecah dan musuh mulai melihatnya sebagai keuntungan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kedamaian dalam perpecahan. Catat baik-baik itu. Tetapi sebaliknya ada kedamaian di dalam kesatuan. Apa itu kesatuan? Ya, menjadi satu. Alias tatanan dan atau struktur yang Tuhan mau adalah kesatuan. Di dalam struktur atau tatanan yang benar yaitu adalah kesatuan, adalah yang Tuhan kehendaki. Di dalam struktur dan atau tatanan yang benar yang kami sering sebut in order. Katakan in order. In order. Jadi kalau ayat ini sedang berbicara kepada kita bahwa Tuhan tidak menghendaki disorder, tetapi in order. Ingat bahwa Tuhan tidak suka disorder. Ingat itu. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan tidak suka. Kita lihat di ayat 40 Bapak Ibu Saudara. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ayat ini katakan. Ayat ini adalah kalimat terakhir yang dikatakan Paulus di dalam arahannya tentang bagaimana dan apa yang jemaat harus lakukan waktu mereka berkumpul. Di dalam perikop ini dia menjelaskan tentang bagaimana membangun di dalam roh, berbahasa roh, kumpul bersama-sama, bisa saling membangun dan bernubuat. Gitu. Di setiap perkumpulan orang-orang percaya dan gereja Tuhan. Tetapi yang menariknya adalah dikatakan bahwa segala sesuatu di dalam perkumpulan itu, apapun bentuknya, harus dilakukan dengan sopan dan teratur. Bahasa lainnya menjadi segala sesuatu harus terjadi secara baik dan di dalam order yang benar. Karena bahkan saat kita berkumpul di dalam nama Tuhan harus ada ordernya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka disorder. Dia suka in order. Amin. Dia suka keteraturan. Saat segala sesuatu tidak teratur, di situ Tuhan tidak berkenan. Dia suka keteraturan atau in order itu, tetapi tidak suka disorder. Saya ajak teman-teman ke kitab yang agak tengah-tengah namanya Yesaya. Yesaya 48. Ayat 22. Yesaya 48 ayat 22 yang sudah dapat katakan amin. Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik, firman Tuhan. Ini bukan orang Tasik ya, orang fasik.
Pertanyaannya sederhana sih, kenapa seseorang tidak bisa memiliki damai? Karena mereka orang fasik. Apa itu orang fasik? Diterjemahkan sering jadi orang jahat, penjahat, bukan penjahit. Tetapi ini lebih dari hanya jahat, fasik itu. Orang fasik adalah mereka yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena menentang dan melawan Tuhan. Bagi mereka yang bertentangan dengan Tuhan, tidak ada kedamaian bagi mereka. Sebenarnya cuma ada dua posisi di dalam hidup kita. Kamu bersama Tuhan atau menjadi melawan Tuhan. Kamu di sisi Tuhan atau menjadi musuh Tuhan. Cuma antara dua pilihan itu. Hitam atau putih, dingin atau panas. Tidak ada abu-abu atau suam-suam kuku. Apapun dan bagaimanapun manusia melihat, tetapi di mata Tuhan hanya ada dua kelompok ini, kambing atau domba, hitam atau putih, panas atau dingin, lawan atau kawan. Pastikan posisimu hari ini. Pahami bahwa orang yang tidak fasik akan memiliki damai. Karena orang yang tidak fasik ada di sisi kelompok yang berkemenangan. Ingat bahwa damai hanya dihasilkan dari kemenangan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Silahkan pilih posisi Anda. Kalau mau damai, kalau mau keteraturan, bukan kekacauan, kalau mau hidup yang berkemenangan, kamu harus tahu di pihak siapa kamu harus berada. Yesus yang penuh dengan kemenangan. Kita pindah sedikit di Yeremia 30. Yeremia 30 ayat 17 yang sudah dapat katakan amin. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Luka-luka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakan. Udah sisa nggak pernah ditanyain, kasihan banget. Di sini Tuhan sedang berfirman bahwa Tuhan akan menyembuhkan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang disembuhkan? Siapa yang disembuhkan di sini? Jadi ayat dan beberapa pasal dari Yeremia ini, nubuatan-nubuatan Yeremia ini tentang pemulihan di masa depan, bukan masa depan dari sekarang, masa depan waktu zamannya mereka, dan penebusan bagi Israel, kerajaan utara maupun Yehuda, kerajaan selatan. Tetapi tidak sedang dalam kondisi sakit mereka. Mereka tidak dalam pandemik bahkan. Apalagi mereka juga tidak dilanda COVID pada waktu itu. Tetapi Tuhan menyatakan kesembuhan yang akan diberikan kepada mereka. Apa yang kita pelajari di Kamis memberikan sedikit petunjuk kepada kita bahwa ada perpecahan di dalam rumah Yakub, di dalam bangsa Israel. Dan kita tahu juga hari ini bahwa perpecahan bukanlah order yang Tuhan mau dan Tuhan sukai. Bukanlah tatanan yang Tuhan kehendaki. Perpecahan bukanlah tatanan yang Tuhan bahkan ciptakan sejak semula. Dan karena perpecahan itu, musuh-musuh bangkit dan melawan dan menghancurkan. Mereka sedang di dalam kondisi disorder Israel pada waktu itu. Bahkan disorder yang sangat besar. Tatanan penyembahan dengan Tuhan kacau. Struktur kepemimpinan mereka kacau. Kehidupan setiap pribadi mereka juga kacau. Mereka sedang dalam kondisi disorder pada waktu itu.
Dan dari ayat ini kita juga melihat bahwa Tuhan melihat disorder itu sama dengan sakit. Tahu gak sih kalau sakit di tubuh ini juga sering disebut disorder? Kenapa? Karena saat satu bagian dari diri kita itu atau tubuh ini tidak berfungsi dengan baik, atau tidak ada pada tempat atau posisi yang benar, misalnya geser, atau susunannya tidak seharusnya, itu menimbulkan gangguan ke seluruh tubuh ini. Dan gangguan ini yang sering kita sebut sakit. Ada juga yang sedang ramai dibicarakan di Amerika tentang gender disorder. Ada juga mental disorder. Di Holy Ground kadang-kadang ada disorder juga. Salah order maksudnya. Semua kata disorder ini adalah segala sesuatu yang tidak seharusnya seperti itu susunan. Tidak seharus tatanannya seperti itu. Susunannya berantakan dan kacau, tidak ada order yang tepat yang terjadi. Dan umat Tuhan bahkan tidak dapat menyembah Tuhan dengan tatanan yang benar waktu Nabi Yeremia menyatakan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Hidup mereka kacau. Mereka dalam kondisi disorder itu. Mereka tidak baik-baik saja, alias sakit. Siapa yang sakit hari ini? Siapa yang disorder berarti? Sakit kepalanya, ya kan? Sakit tenggorokannya, demam, sakit dompetnya mungkin. Atau sakit hatinya, sakitnya di sini. Atau sakit mentalnya mungkin. Mungkin sakit hubungannya sama orang lain. Atau kamu lagi sakit hubungannya sama Tuhan. Apapun kondisi sakitmu hari ini, siapa yang mau disembuhin? Amin. Ayat 18 katakan ini. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan buri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Ini bagian yang luar biasa. Kalian harus siap-siap di sini. Kesakitan dan keadaan yang baik, akar dari semua itu. Tulisan saya kacau ini. Kesakitan dan keadaan yang tidak baik. Akar dari semua itu adalah disorder atau tatanan yang tidak benar. Sehingga ketika pemulihan terjadi atau pemulihan itu dimulai, Tuhan akan memulai dengan pembangunan kembali. Yang sedang dia lakukan adalah pembangunan semua struktur yang harus ada dan harus seperti yang dia kehendaki. Ya, mungkin alasan awal kamu bergabung di komunitas ini adalah sakit keuangannya. Tetapi Tuhan tidak tertarik hanya memberi kamu uang. Ingat bahwa Tuhan kita menghendaki irene dan shalom, bukan disorder. Beberapa dari teman-teman tahu gambar ini. Kalau Tuhan memulihkan kamu atau menyembuhkan kamu, itu tidak hanya menjawab kebutuhan hari itu saja. Yang dia lakukan akan selalu membangun kembali. Katakan membangun kembali. Membangun kembali. Membangun kembali dari dasarnya. Dia akan memulai dari perubahan dan pembangunan karakter kita. Apa yang paling nempel sama dasar di situ? Karakter kita. Dia akan memulai perubahan itu dari kita, dari karakter kita semua ini. Ya, saya tahu bahwa butuh uang untuk hidup. Tetapi Tuhan juga tahu apa yang dapat membuat hidupmu bertahan.
daripada uang. Apakah artinya memiliki 1 miliar rupiah tetapi hidupnya disorder? Jika dibandingkan dengan memiliki 500 ribu tetapi di dalam damai. Apakah artinya memiliki 1 miliar rupiah tapi sakit, Bapak Ibu Saudara? Itulah kenapa Tuhan mau membangun hidupmu kembali di dalam pemulihan itu. Membangun hidupmu dengan order yang benar, yang tepat, dan memiliki hidup yang ada di dalam order dan tatanan Tuhan itu. Jadi kesembuhan Tuhan mau diberikan akan selalu dimulai dari pemulihan tatanannya. Pemulihan dan kesembuhan yang Tuhan berikan akan selalu dimulai dari dikembalikan kepada order yang tepat dan benar lagi. Masalahnya adalah banyak orang rindu kesembuhan tetapi tidak pemulihan. Karena pemulihan mengandung unsur pembangunan kembali, Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan mau bangun di dalam hidupnya bukan apa yang mereka ingini kadang. Bukan apa yang kita ingini kan. Kalau kamu sedang dalam proses pembangunan kembali kehidupanmu yang seturut dengan tatanan yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, nikmatilah. Nikmatilah. Karena inilah dan itulah cara Tuhan membawa kesembuhan dan pemulihan bagi hidupmu. Cara Tuhan adalah mengembalikan semua pada tatanan yang benar. Karena di dalam tatanan yang benar, kesembuhan terjadi. Kalau Tuhan gak tertarik cuma ngasih uang aja. Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5. Semua bisa paham bagaimana Tuhan membantu pemulihan kita? Saya akan lebih dalam di sini. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepada. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Darah Tuhan tercurah untuk kesembuhan kita. Dia tahu betul keadaan kita. Tetapi dia juga tahu harga yang harus dibayar untuk kita sembuh. Keluaran 3 menyatakan Tuhan mendengar jeritan umat. Jeritan umatnya di Mesir dan Tuhan mau membebaskan mereka. Tapi Musa tahu harga kesulitan dan bahaya yang harus dia alami dan hadapi untuk membebaskan umat Tuhan itu. Tapi juga umat Tuhan memang harus keluar dari Mesir untuk mengalami pembangunan kembali. Untuk mengalami pembangunan kembali sebagai keluarga Tuhan dan umat Tuhan, mereka harus keluar dari Mesir. Darah anak domba harus dicurahkan pada malam itu untuk pembebasan umat Israel dari Mesir. Darah anak domba juga harus tercurah dan sudah tercurah pada malam di kayu salib itu untuk kita dapat bebas dan membangun kembali kehidupan kita. Darah Kristus menyembuhkan keadaan kita. Darahnya membayar kita untuk kita punya kesempatan untuk membangun kembali kehidupan di dalam tatanan dan order yang benar. Darahnya yang jadi ganti bayar itu. Maju sedikit di pasal 57. Yesaya 57 ayat 18 sampai 19. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dalam penghiburan juga pada bibir orang-orang yang berkabung. Aku akan menciptakan pujian-pujian damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat.
firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Janji kesembuhan dari disorder oleh Tuhan itu pasti digenapi. Karena dia suka kepada tatanan yang benar. Saat Tuhan menyembuhkan, dia akan menerapkan hal-hal penting untuk melengkapi struktur atau order yang seturut dengan kehendaknya tadi. Salah satu hal yang dicontohkan ayat ini adalah Tuhan akan meletakkan perkataan sukacita dan pujian pada mulut, agar pujian dan ucapan syukur, sukacita itu ada bagi Tuhan di dalam kedamaian mereka. Ayat yang sebelumnya memperlihatkan bahwa Tuhan memulihkan dengan membangun kembali tatanannya. Teman-teman bisa paham nggak di sini? Jadi pertama, dia itu mengembalikan struktur bangunannya. Bayangkan bersama saya seperti gambar tadi adalah tembok dan bangunan fisiknya. Setelah itu Tuhan memberikan kelengkapan supaya tidak hanya jadi bangunan yang mati, kelengkapan untuk bisa melakukan pujian bagi Dia. Ayat ini Tuhan juga akan meletakkan fungsi-fungsi khusus pada hidup kita agar hidup kita berfungsi sebagaimana mestinya untuk Dia. Dalam hal ini Dia meletakkan pujian, damai diberikan, sukacita diberikan pada mulut ini. Alkitab bahkan mengatakan Roh Kudus akan mengajarkan kita berdoa dan berseru, Abba, ya Bapa. Dia mengajarkan bagaimana kita memuji, mengajarkan bagaimana kita berdoa. Tidak hanya membangun jadi pribadi yang kuat, punya rumah yang kuat, tetapi dia juga menambahkan fungsi rumah itu dengan bisa mengerti dari sini. Ini tahapan dari pemulihan kembali dari yang disorder untuk pada tatanan yang Tuhan mau. Tidak berhenti di situ. Di dalam pemulihan kembali Tuhan memberikan hal lain lagi. Yeremia 33 ayat 6. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kita lihat bersama bahwa pemulihan kesembuhan Tuhan dimulai dari pembangunan kembali struktur yang kuat. Dasarnya kuat. Fondasinya kuat. Dilanjutkan dengan dipulihkan fungsi hidup kita. Kita bisa berdoa, bisa memuji, bisa melakukan bagi Tuhan. Dan dari ayat ini adalah menyingkapkan. Katakan singkap. Kata menyingkapkan adalah kemampuan untuk melihat sesuatu yang lebih dari yang biasa dilihat. Ini bicara tentang yang kita sebut karunia, Bapak Ibu Saudara. Karunia roh yang tidak semua manusia miliki selain Tuhan sendiri yang menyingkapkan dan memberikan kepada kita. Di dalam terjemahan lain juga dikatakan bahwa tentang bagaimana Tuhan akan membantu kita untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan sehingga kita dapat menikmati proses pemulihan itu. Dapat mengerti apa sih sebenarnya yang Tuhan lagi kerjain dalam hidup. Sehingga kita dapat merasakan damai di sini. Karunia Roh Kudus juga akan dibangun kembali di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan kita, Tuhan yang suka keteraturan, bahkan di dalam cara Dia memulihkan dan menyembuhkan kita, Dia memiliki keteraturan itu. Dia tidak tiba-tiba langsung memberikan karunia roh kalau fondasinya nggak kuat. Bisa mengerti? Dia nggak berikan karunia roh kalau bahkan orang itu nggak bisa berdoa.
tidak memuji Tuhan. Jadi dia akan membangun kembali strukturnya. Dia memberi kelengkapan dan fungsinya. Dia memberi karunia yang spesial yang rumah lain tidak punya. Tahu gak sih, saya percaya Tuhan akan menyembuhkan Gwen. Karena saya lihat dengan jelas pembangunan kembali di dalam hidup keluarga Siddhartha. Dan itu sudah terjadi dan sedang terjadi dan terus meningkat, Bapak Ibu Saudara. Saya bersaksi bahwa Tuhan sudah dan sedang terus membangun kembali struktur bangunan di rumah mereka. Saya menjadi saksi bahwa Tuhan terus melengkapi mereka dengan fungsi-fungsi bagi Tuhan. Strukturnya dibangun kembali, fungsinya makin ditambahkan. Bisa lihat hal itu? Saya juga melihat mereka terus dilengkapi Tuhan di dalam karunia-karunia rohani. Pembangunan kembali itu terjadi di dalam hidup mereka. Siapanya yang setuju dan melihat hal ini? Dan seluruh pembangunan kembali itu, kesembuhan demi kesembuhan juga terjadi, Bapak Ibu Saudara. Waktu dia membangun struktur, waktu Tuhan memberikan kelengkapan fungsi, waktu Tuhan memberikan karunia rohani, setiap langkah kesembuhan terjadi. Hati yang terluka akan masa lalu sembuh. Pernikahan sembuh dan kembali sehat. Keluarga dan anak-anak ada di dalam order yang benar dan tepat. Banyak yang lain di tempat ini juga mengalami hal yang sama. Selama kamu ada di dalam proses pembangunan kembali Tuhan ini, di dalam perjalanan pembangunan ini, kesembuhan demi kesembuhan akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Hati disembuhkan, pikiran disembuhkan, emosi dan mental disembuhkan, bahkan keuangan disembuhkan, bahkan fisik juga akan disembuhkan. Keuangan disembuhkan, amin. Itu mantarnya. Kenapa saya percaya kesembuhan fisik pun terjadi? Tahu gak sih, karena Tuhan kita tidak suka disorder. Segala sesuatu yang disorder, dia akan membuatnya kembali kepada tatanan yang tepat pada waktunya. Dia akan kembalikan semuanya pada order yang benar pada waktunya. Dia akan kembalikan semuanya kepada hal yang benar dan jadi benar pada waktunya. Dia asal kamu bertahan di dalam proses pemulihan yang Tuhan berikan pada hidupmu. Kesembuhan demi kesembuhan akan terjadi. Saudara, banyak yang mengalami hal ini. Dia memberikan kesembuhan itu kepada kita. Yohanes 9 ayat 2. Berapa banyak yang mengerti? Katakan amin. Yohanes 9 ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Poin apa yang ada pada ayat ini, Bapak Ibu Saudara? Salah satu hal yang membuat orang tidak progressing, katakan progress, di dalam pemulihan bersama Tuhan untuk kepada order yang benar adalah melihat masa lalu. Masa lalu. Bahkan di sini tidak hanya melihat masa lalu, tetapi mencoba menyalahkan situasi dan seseorang dari masa lalu. Berhenti dari meributkan siapa yang membuat segala sesuatu seperti ini. Dari berpikir, coba suamiku tidak seperti itu dulu, pasti keadaan kita gak kayak gini sekarang. Coba istriku tidak seperti itu dulu, pasti keadaan kita gak kayak gini sekarang. Coba kalau aku lahir seperti ini, pasti lebih baik.
Coba kalau aku lahir di keluarga yang seperti itu, pasti aku lebih baik keadaannya. Kenapa aku dari keluarga seperti ini, kenapa seperti ini, dan mencoba untuk melihat masa lalu dan menyalahkan apapun yang terjadi sampai keadaanmu seperti ini saat ini. Saya bilang tidak perlu meributkan siapa dan apa yang menyebabkan disorder dalam hidupmu saat ini. Fokus kepada pemulihan yang Tuhan mau kasih. Fokus kepada pembangunan kembali yang Tuhan mau kerjakan. Fokus kepada reorganize. Jadi dibuat order lagi hidupmu. Fokus sama itu. Karena kita semua mulai dari disorder, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan memulihkan. Fokus kepada pemulihan hal itu. Karena lihat ayat ini. Enggak masalah siapa yang salah. Enggak masalah kejadian dan situasi apapun yang terjadi di masa lalu. Karena pekerjaan Tuhan sedang dan akan dinyatakan melalui hidup. Tahu acara bedah rumah? Tahu. Acara itu keren ya. Bisa buat rumah bagus. Dan tim serta acara itu jadi banget dikenali. Hampir semua di sini kenal ya acara itu. Karena semua mereka mampu merubah rumah yang kumuh menjadi rumah yang indah. Tidak terlalu penting rumah seperti apa kamu saat memulai perjalanan pemulihan ini. Tetapi saya tahu hasil akhirnya. Pasti hasil akhir yang dapat membawa kemuliaan bagi Kristus Yesus Tuhan. Yang membawa kemuliaan seperti bagaimana semua orang kenal acara bedah rumah. Karena kita lihat hasil yang mereka bisa lakukan. Orang akan kenal Yesus Kristus Tuhan dari hasil dari hidupmu. Nah, perubahan itu. Siapa yang mau disembuhkan di sini? Siapa yang mau dipulihkan di sini? Siapa yang mau dibangun kembali? Dibangun kembali dengan order yang benar dari Tuhan. Lukas 6 ayat 18. Tadi malam Pak Gerwin gak percaya kalau saya tidak akan sampai 1 jam. Jadi kita lihat. Baru berapa sih? Lukas 6 ayat 18. Yang sudah dapat katakan amin. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Siapa yang dirasuki roh jahat di sini? Siapa yang kerasukan roh jahat di sini? Hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu Saudara, kalau engkau pengen dipulihkan, kalau mau balik kepada order yang benar, adalah datang kepada Yesus. Saya ulangi lagi. Langkah pertama adalah datang kepada Yesus. Tapi lihat hal yang penting di sini. Yang pertama mereka lakukan saat bersama Yesus bukan minta kesembuhannya dulu. Di Alkitab saya dikatakan, tetapi mereka datang untuk mendengar. Katakan mendengar. Mendengar. Kamu lagi mau urusan. Mendengar. Karena mendengar adalah kunci untuk kita tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang harus kita ambil dan lakukan untuk pembangunan kembali hidup kita. Saya tahu di dalam sakit mereka pasti mereka suka dan sangat ingin disembuhkan. Tetapi mendengar tetaplah menjadi hal yang tidak ditinggalkan oleh mereka. Apakah kita semua punya telinga hari ini? Barang siapa punya telinga, baiklah mereka mendengar. Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Sudah dapat katakan amin. Firman-Nya,
Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu. Saya ulangin. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Apa yang terjadi kalau kamu mendengar dan melakukan di sini? Dikatakan, aku Tuhan yang akan menyembuhkan engkau. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, ya, engkau mungkin rindu sebuah kesembuhan, tetapi mendengar adalah hal yang sangat penting dari Tuhan. Datang, dengar, dan jalani dan hidupi apa yang kamu dengar, kesembuhan mulai terjadi. Karena pemulihan dalam tatanan dan susunan hidupmu mulai berubah. Kalau datang sama Tuhan tidak pernah dengar, kita tidak jauh beda sama yang doa 5 kali sehari. Nah itu lagi dipanggil. Ngerasa mereka. Tidak mendengar, tidak ada perubahan. Karena perubahan dimulai dari kamu mendengar perintah Tuhan dan melakukan. Siapa yang mau berubah di sini? Amin. Dengar-dengaran, amin. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Ayat 8 katakan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dikatakan ayat ini, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Itulah yang akan menyegarkan tulang-tulangmu. Apa itu? Apa yang menyembuhkan tubuhmu? Apa yang menyegarkan tulangmu? Percaya sama Tuhan. Percaya sama apa yang didengar. Dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Jangan bersandar pada pengertian bahkan manusia yang lain. Apalagi bersandar pada bahu si mantan. Aku mengecek kira-kira pada ngantuk nggak? Kami pun harus sangat berhati-hati untuk selalu ingat bahwa pengertian kami tidak ada gunanya. Hanya standar Tuhan dan firman Tuhan yang dapat dan benar-benar menolong setiap orang di tempat ini. Harus percaya segenap hati, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus punya bahu yang lebar kok untuk kita semua bersandar. Jangan bersandar bahu mantan. Ya. Dan lihat apa yang akan terjadi bagi mereka yang percaya. Lihat apa yang terjadi di situ bagi mereka yang percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dikatakan sembuh tubuhmu dan segar tulangmu. Kembali lagi kepada order yang. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah. Ngomong kanan kirinya, percaya. Yakobus 5
Yakobus 5. Udah dapat James? Yakobus 5 ayat 14. Saya suka bagian ini. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangun dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Lihat, kesembuhan, pembangunan, dan pengampunan terjadi kalau seseorang datang kepada si tua. Bukan penatua, bukan si tua di sana. Ya, Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan. Tetapi jangan lupa Tuhan kita, Tuhan yang suka dengan tatanan yang benar. Salah satu tatanan yang benar di dalam jemaat adalah adanya penatua. Ada penatua jemaat, itulah kenapa kita mengucap syukur Tuhan memberikan keluarga Siddhartha di komunitas ini. Karena kita hanya mau melakukan apa yang benar menurut Tuhan. Ya. Dan apa yang benar adalah komunitas orang percaya harus punya penatua. Bayangin kalau ada gereja yang tidak punya penatua. Paling nggak waktu mereka sakit, mereka pergi kemana coba? Kan yang sakit suruh datang ke penatua, yang nggak punya penatua, mereka kemana kalau sakit? Ya kan? Penatua pun tak ada. Kita harus mengucap syukur Tuhan memberikan penatua bagi komunitas ini, sehingga komunitas kita tidak disorder. Sehingga komunitas kita ada pada order yang tepat. Selain itu, ayat ini juga memberikan peneguhan bagi kita bahwa Tuhan mau bekerja bagi pemulihan umatnya melalui kepemimpinan di setiap komunitas orang percaya. Pemulihan dilakukan Tuhan melalui kepemimpinan di dalam komunitas Tuhan. Ya, Tuhan mau memulihkan kamu, tapi juga melalui pemimpin yang ada. Seperti halnya yang saya katakan tadi, penatua ada untuk menjadikan ayat ini dapat dilakukan. Sehingga kalau ada yang sakit bisa datang ke pemimpin atau penatua dan kita akan berdoa. Mereka ada, kami ada untuk Anda. Iklan. Tuhan taruh kami di sini untuk membantu pemulihanmu. Tuhan taruh kami di sini untuk membawa pembangunan kembali hidupmu. Untuk semuanya kembali ke order yang benar. Siapa yang mau lebih dalam lagi ada di dalam damai Tuhan. Bilangan 6 ayat 26. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini belum doa penutup ya. Ya, apakah kamu pernah sadari ketika kamu memulai harimu dengan order yang benar seperti bertemu Tuhan di pagi hari? Bertemu sama Tuhan, ketemu wajah dan wajah sebelum melakukan apa yang lain. Benar gak kalau kamu terus merasakan damai sepanjang hari? Salah satu lagu yang rohani yang favorit saya berjudul Bertemu Muka dengan Muka. Mungkin yang tua dalam kekristenan tahu lagu itu. Kenapa saya suka lagu ini? Karena lagu ini mengingatkan saya tentang perjumpaan yang indah, muka dengan muka. Ya. Yang selalu saya alami saat berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka, wah, damai dan keindahan itu luar biasa. Tahu nggak arti muka dengan muka? Iya. Artinya adalah saling menatap. Coba tatap kanan kiri kita tatap.
Ya Tuhan selalu melihat kita. Kita belajar beberapa minggu lalu kalau Tuhan bahkan di mana-mana melihat kita semua. Dia selalu melihat kita. Tapi seringnya kita cuekin Tuhan. Dia lihat kita tapi kita nggak lihat dia. Pandang dia setiap hari. Berjumpalah dengan dia dan pandang wajahnya. Ku pandang wajahmu. Nyanyi lah. Karena saat dia memandang wajahmu, ini yang terjadi. Dia akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Makanya itulah kenapa kalau kamu ketemu dia di pagi hari, kamu punya damai sepanjang hari. Karena ketika ketemu wajahnya, kamu punya damai, Bapak Ibu Saudara. Keteraturan itu diteruskan pada hidup kita. Dia akan memberikan keteraturan baru di dalam hidupmu setiap hari, di dalam hari yang baru yang akan kamu tempuh setiap hari. Dia akan menyelamatkan kamu dari keputusan-keputusan yang membuat kamu sakit atau disorder lagi. Pandang dia selalu. Pandang dia selalu, Bapak Ibu Saudara. Dan hiduplah di dalam ordernya Tuhan. Itu untuk kita. Ada yang lebih luar biasa di sini. Efesus 6 ayat 15. Saya tahu firman Tuhan hari ini sedikit kompleks dan perlu waktu untuk mencernanya. Renungkan hal ini. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan ya, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Siapa yang di sini mau menyebarkan Injil? Amen. Saya tidak melihat ini sebelumnya, tetapi ini luar biasa. Dikatakan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Apa yang diberitakan? Injil Irene. Injil damai itu. Injil keteraturan itu. Injil order itu. Injil pemulihan kembali kepada tatanan yang Tuhan mau itu. Yang diberitakan adalah ada kabar baik bahwa hidup yang disorder dapat dirubah menjadi order yang benar. Seberapa banyak yang mempunyai teman atau kerabat yang memiliki hidup yang disorder? Banyak ya? Hidup mereka sakit, Bapak Ibu Saudara. Hidup mereka kacau. Mereka perlu tahu kalau masih ada harapan. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan. Dan itu memberi kesempatan untuk kita membangun kembali dan memberi kesempatan untuk mereka juga membangun kembali. Alkitab katakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Orang yang damai dapat membawa damai kemanapun dia pergi. Tuhan sedang mengerjakan damai itu, order itu, keteraturan itu di dalam hidupmu, di setiap hidup Bapak Ibu Saudara semua. Pembangunan kembali sedang terjadi di dalam setiap hidup teman-teman semua. Fungsi-fungsimu sedang dihidupkan kembali, ditaruhkan kembali, dilengkapi lagi. Semua orang bisa berdoa, semua orang mulai bisa bernyanyi benar-benar dengan hati, memuji Tuhan dengan segenap hati dan melakukan semua ini. Dan karunia-karunia rohani terus ditambahkan juga. Hidupmu sedang disembuhkan. Hidupmu sedang disembuhkan dan damai Tuhan sedang bersamamu. Keteraturan Tuhan sedang dibangun dalam hidup. Yang penting bagi kita semua. Hidup damai adalah hal yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan pada hidup kita. Satu-satunya bagi kita. Hal yang penting lain adalah ayat terakhir dari semuanya, Yohanes 14 ayat 27.
Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus sudah meninggalkan damai sejahtera kepada mereka. Telah diletakkan tatanan, struktur, dan fungsi yang ada yang telah diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Ini juga yang saya mau katakan kepada seluruh jemaat Tuhan hari ini. Catat dan dengar baik-baik. Damai sejahtera aku tinggalkan untuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ada order, ada struktur, ada fungsi, dan tatanan yang sudah diletakkan di tempat ini, di komunitas ini. Keteraturan kami tinggalkan bersamamu. Keteraturan yang sudah diatur itu kami taruhkan bersamamu. Kami keluarga Gusman, keluarga Sidarta, dan Uli akan berangkat tanggal 11 sore ya jam 5 dan kembali ke Jogja tanggal 2 November. Pak Bren dan Miss Teresa akan berangkat kurang lebih tanggal 17 sampai 28 atau 29 ya. Ya. Kami akan meninggalkan damai untuk rumah ini. Keteraturan dan struktur tatanan yang Tuhan berikan sudah berikan kepada Tuhan dan di rumah ini. Kami meninggalkan struktur dan order yang Tuhan taruh di rumah ini. Ada tim leadership yang memimpin semua hal di komunitas ini. Teman-teman mau tahu nggak? Ini damainya. Ini tatanannya. Gea, Pedro, Ren, dan Zoe. Mereka adalah otoritas yang waktu kami tidak di sini. Dan ini damai yang kutinggalkan kepadamu. Inilah struktur yang kutinggalkan pada teman-teman. Ada beberapa hal yang lain akan dikerjakan oleh beberapa orang lain, seperti untuk makanan setiap hari Minggu akan dikoordinir oleh Pak Pelik ya, dan keluarga. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Keteraturan, tatanan itu kami tinggalkan kepada teman-teman semua. Keteraturan dan tatanan yang dari Tuhan, yang selalu dimulai dari dengar-dengaran dari Tuhan dan membangunnya. Dan kami berikan itu. Teruslah ada di dalam damai itu. Teruslah ada di dalam tatanan itu. Teruslah ada di dalam order itu. Dan teruslah berjalan bersama-sama di dalam keteraturan itu. Sebagai satu tubuh Kristus. Tuhan memberkati. Biar kita semua menjadi pribadi yang terus bertumbuh dalam keteraturannya Tuhan. Kia berdoa Kia.